Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Meet Talks, get information and inspiration. Halo Sobat MI, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kembali lagi bersama aku, Sakina Izati, as host Meet Talks kali ini. Nah Sobat MI, di episode Meet Talks kali ini kita kedatangan seorang tamu yang mana masih dari tim Muhammad Institute nih. Nah, tamu kita bisa dibilang memiliki hobi yang cukup berbeda gitu ya, yaitu hobinya ialah berkebun. Nah kalau bisa dibilang nih, hobi berkebun di zaman sekarang cukup langka gitu ya, terutama anak muda yang tinggal di daerah Jabodetabek, yang mana lahannya mungkin sempit ya untuk bisa melaksanakan hobi berkebun. Nah tamu kita ini gak hanya hobi berkebun aja nih sobat, tetapi juga bisa menghasilkan cuan dari hobinya tersebut. Wah, gimana ya tips and triknya gitu bisa hobi tapi sekaligus berpenghasilan. Oke, Sobat MI, langsung aja kita sambut ada Kak Dwi. Assalamualaikum Kak Dwi. Waalaikumsalam Kikin. Wah, alhamdulillah Kak Dwi bisa hadir di podcast kita hari ini. Boleh Kak Dwi menyapa Sobat MI sekaligus memperkenalkan dirinya? Halo Sobat MI, nama saya Dwi dari tim Product Development. Saya tinggal di Bogor dan punya hobi berkebun. Alhamdulillah nih ya Kak Dwi ya, kita bisa bertemu waktu yang pas gitu untuk bisa bincang-bincang lebih dalam mengulik hobinya Kak Dwi nih yang menurut aku menarik loh nih Kak Dwi, kita untuk kulik lebih dalam. Nah BTW nih Kak Dwi, aku sempat stalking, sempat lihat IG story-nya Kak Dwi, juga WhatsApp. Sering ya Kak Dwi posting kayak hasil berkebunnya gitu. Nah itu menarik banget ya Kak Dwi. Itu gimana sih Kak awal mula Kak Dwi bisa punya hobi berkebun? Oke, awal mulanya? Iya. Awal mulanya karena suka sih. Sebenarnya dari kecil ya, suka. Udah dari kecil? Ya, dari kecil suka sama tanaman gitu, suka sama yang hijau-hijau gitu ya. Suka nanam-nanam, suka ngeliat tanaman juga. Nah awal mulanya di situ. Terus jadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang suka nanam-nanam di rumah gitu ya. Ditanam walaupun di dalam pot atau enggak di lahan langsung, tapi lahannya sebenarnya sempit, enggak luas-luas banget kayak gitu sih. Oke. Nah itu apakah memang dari orang tua juga dari kecil ya? Apakah dari orang tua emang sudah mengajarkan bagaimana cara berkebun atau emang karena hobi dari keinginan sendiri gitu? Kayaknya hobi. Memang udah dari keseringan sendiri gitu ya? Orang tuanya nggak suka nanam sih, tapi kayak dari nenek deh. Oh dari nenek. Nenek tuh suka ngerawat tanaman gitu kan, kayak bunga-bunga gitu. Mungkin dari situ kali ya ngelihat nenek, jadinya suka berkebun, suka nanam-nanam gitu. Oke, Kak Dwi. Nah kalau misalkan berarti sekarang Kak Dwi juga punya usaha dong ya, yang istilahnya kayak brand sendiri gitu. Iya. Habis itu punya apakah usaha keluarga atau juga ngajak temen yang lain juga ikut menjalankan usahanya? Oh, kalau usaha sebenarnya itu juga nggak sengaja tuh bikin usaha itu. Berawal dari pas pandemi. Nah pandemi itu kan pandemi kita semuanya di rumah ya, nggak melakukan kegiatan apa-apa, lockdown gitu kan. Nah terus iseng lah gitu kan, bikin hampers. Itu karena posisinya pas bulan puasa. Oh puasa, dapet ya momennya. Iya, momennya, pas momennya nih. Iseng aja kayak di rumah ada tanaman, ada pohon kaktus gitu kan. Terus dipakein pot gitu kan, di packing lah. Terus dikasih kertas, kertas coklat itu kayak kertas Samson ya sebutannya. Terus dikasih pita, sama bikin logo sendiri. Bikin logo sendiri, namanya tanam apa gitu kan. Nah terus dikasih greeting card. Nah greeting card, iya jadi kayak menarik. Sebenarnya kan orang mungkin beli tanaman ya, orang punya lah tanaman semua, tapi kan
yang dibuat jadi cantik itu kan jarang gitu. Iya, Dan betul. orang ketika bikin hampers itu kebanyakan kan makanan gitu Iya, kan pas betul. lebaran. Mukena. Nah, kita pengen bikin mukena gitu, pakaian gitu kan. Nah, kita pengen bikin yang Yang beda beda. karena kita suka tanaman, terus apalagi ketika lagi lockdown kayak gini orang nggak kemana-mana. Mungkin bisa nih coba ngerawat tanaman gitu. Jadi kita menularkan hobi menanam ke orang-orang gitu kan ya. Jadi ada apa ya, value-nya gitu, ada maknanya ketika Betul. misalnya Kikin kasih ke saya tanaman kan jadi kayak wah, bukan cuma sekedar dimakan habis gitu kan, kalau tanaman bisa dirawat, ditanam, dirawat, dan itu kan juga ada hadisnya ya katanya kalau menanam itu mau manusia yang makan atau hewan tanaman atau hewan tanaman atau hewan atau siapapun yang memanfaatkan tanaman itu dia akan dapat pahala gitu kan. Nah, jadi kan ada kayak ya value-nya, pahalanya itu juga yang mengalir ya. Pahala yang mengalir betul. bukan cuma habis dimakan gitu. Nah, itu sih berawal dari situ sih bikin hampers tanaman. Jadi Kak, yang pas waktu lockdown nih, berarti emang orang-orang tuh kan pesanannya meludak gitu atau gimana pas yang pesan hampers waktu itu? Oh, jadi gini, awal mulanya dulu kali ya, kan tadi kan posting gitu ya buat Instagram, namanya tanam apa. Terus pertama posting di ini dulu sih di WhatsApp gitu kan. Terus ada temen yang kayak gue mau dong beli hampersnya gitu. Tapi sebenarnya hampersnya itu dibeli buat dia sendiri. Lucu bukan ya. dikasih temennya. Itu pertama kali pelanggan pertama itu dia. Itu dari teman sendiri. Nah, terus kan karena ada yang beli gitu kan. Nah, terus jadi kayak isi chatnya tuh apa namanya? Ya maaf, gue boleh ngomong gua nggak sih? Boleh. Nah, iya, terus kayak gue screenshot gitu kan, nih ceritanya ada yang beli nih tanaman ini, terus gue posting lah tuh di Instagram yang udah gue buat gitu kan. Betul. Ini ada yang beli gitu tanaman kaktus tuh, waktu itu pertama kali tanaman yang dibeli tuh kaktus. Nah, terus nah udah kan nih baru pelanggan pertama nih, terus posting lah tanaman-tanamannya di Instagram itu, dari tanamannya, terus media tanam kayak gitu kan. Nah, terus trik lainnya ini follow Instagram, ada salah satu Instagram penjual tanaman gitu ya, yang memang udah followersnya banyak banget. Nah, itu gue follow, terus gue lihat dari postingannya banyak yang komen di postingan yang hampers. Nah, gue lihat tuh yang suka komen kan. Nah, gue follow mereka. Nah, ternyata gue juga nggak tahu kalau ternyata yang gue follow itu influencer. Nah, udah sebatas itu. Nggak taunya ada yang DM. Order tanaman 10. Wah, jadi banyak ya. paling banyak tuh awal pertama kali tuh 10 orderan. Diminta buat hampers tanaman ini janda bolong. Janda bolong itu monstera kayak gini nih, yang hijau-hijau ini. Tapi itu kan yang versi yang lebih mahal ya, monstera Adansonii namanya. Ukurannya juga segini Kak, yang enggak sih, atau lebih gede? Lebih kecil ya. Lebih kecil. Nah, itu kita buat hampers, kita ada 10 hampers ya. Nah, si influencer ini dia ngasih ke teman-temannya. Ngasih ke teman-temannya yang sesama influencer juga. Iya, nah mereka kayak nge-tag tanam apa, karena kan di situ ada ada nama kayak istilah tag brand gitu ya. Iya, jadi dia nge-tag ini dari tanam apa. Nah, dari situ baru banyak yang order dari mana-mana tuh. Ya udah mulai dari situ mulai sih. Kesebar ya kayak itu brand tanamannya Kak Wi gitu ya. Iya, mulai sebenarnya yang beli juga daerah ini sih, masih Jabodetabek, karena waktu itu gue juga belum ngerti cara pengiriman yang jauh gitu ya. Jadi masih pakai order Gojek atau SMD gitu-gitu ya, yang masih SMD. Iya, SMD kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus kayak ini sih bilang merasa berjasa nggak juga ya, tapi kayak ngerasa ini sih kayak ngerasa banyak yang terbantu ketika gue bikin usaha itu gitu. Jadi bukan gue aja yang ngerasa untung, tapi orang-orang di sekitar gue juga untung. Itu gimana Kak contohnya? Ini kayak petani-petani tanaman gitu kan, petani tanaman di sekitar rumah gue, karena kan rumah gue tuh daerah Bogor ya, Bogor deket Sawangan. Nah, di situ banyak petani tanaman hias. Nah, mereka ngerasa terbantu banget karena gue sering order di mereka dari gitu. Situ. Nah, selain penjual tanaman itu, dia driver Gojek Grabnya itu ngerasa terbantu sampai nyamperin ke rumah gitu. Ada lagi nggak yang mau sampai kenal kali mungkin ya? Gak usah pakai aplikasi gitu. Sini langsung aja kan, mereka kan nggak potong biaya itu. Iya, kan. biaya aplikasinya, betul-betul. Gitu sih. Jadi kayak gue ngerasa berarti
enak nih punya usaha kayak gini, betul bukan ya. cuma bermanfaat buat diri sendiri aja gitu ya. Untung kita, bukan cuma kita yang untung, tapi orang-orang di sekitar kita tuh juga betul, ngerasain betul. manfaatnya. Apalagi itu kan posisinya lagi pandemi ya, orang-orang susah dapat Susah cari kerja, iya, cari betul. kerja gitu, banyak yang Di PHK apa, waktu itu, iya, jadi di situ sih. Alhamdulillah ya Kak ya, Alhamdulillah. malah jadi ladang rezeki juga ya, Iya. gak cuman buat Kak Dwi tapi juga Iya, orang-orang betul. di sekelilingnya gitu. Ah. Nah Kak Dwi apa sih Kak yang waktu itu juga masih memotivasi Kak Wi gitu untuk tetap terus berkebun, terutama juga di generasi muda. Kan sekarang kalau dengar berkebun tuh kayak dengarnya males ya, kayak Kotor panas-panasan, gitu ya, kotor panas. gitu. Apa sih yang memotivasi Kak Wi gitu? Yang memotivasi. Ya. Yang memotivasi pertama ya karena berkebun itu kan bukan cuma apa ya, ya manfaatnya bukan buat diri kita sendiri sih. Betul. Walaupun memang kita sebenarnya ngelakuin apapun manfaatnya buat diri kita sendiri dulu gitu kan. Ya pertama itu kayak buat ngilangin stres gitu kan, kalau habis pulang kerja gitu kan, sering banget sampai sekarang pun kayak gitu, kayak pulang kerja malam itu masih sempet nengokin tanaman. Ya ngelihat pertumbuhan tanaman tuh kayak dari yang biji bibit terus gitu. numbuh, itu tuh gue juga Satisfying ya, kayak. itu ngilangin stres. Betul-betul. Jadi walaupun terus kayak ngobrol sama tanaman, Diajak ngobrol. enak banget sih. Kak ngobrolinnya apa Kak? Ya, kayak ngasih afirmasi positif aja Wih, yang Masya tumbuh Allah. ya, keren banget kayak, tapi ngomong sendiri walaupun nggak ngomong. Iya, Itu iya. tuh ada rasa sensasi yang beda sih, dan itu kayak ngilangin kejenuhan suntuk Kejenuhan, pas ya. habis pulang kerja. Jadi bukan cuma nanam itu bukan ketika ditanam aja, tapi kita ketika ngerawatnya itu yang apa namanya, Ngasih yang sensasi juga yang nggak bisa diri di- kata-katakan gitu kan ya. Itu sih kepuasan tersendiri sih, apalagi pas panen gitu ya, apalagi pas ngeliat dia tumbuh besar gitu, terus ada orang yang Betul, manfaatin, itu sih kepuasan tersendiri sih. Kalau iya. Kalau dipanen biasanya buat konsumsi sendiri atau juga di ini Kak, Kalau dijual panen- gitu atau dibagikan ke sekeliling tetangga gitu misal? Kalau panen sih karena masih apa namanya, gue nanamnya di ini kan, lahannya lahan sempit gitu kan. Walaupun gue tinggal di daerah Bogor gitu, tapi kan itu di perumahan, jadi nggak ada lahan yang besar gitu kan. Jadi tuh nanamnya di apa namanya, depan rumah gitu kan, jadi memang lahannya nggak besar, jadi ya konsumsinya ya buat keluarga aja, buat Keluarga diri aja, sendiri dan keluarga atau orang-orang sekitar. Kayak nanamnya tuh kan bukan cuma tanaman buah-buahan gitu ya, ada tanaman herbal juga gitu, terus tanaman yang bukan sayur ya, sayur yang kayak daun bawang gitu. Iya sayur ya Kak. Sayur ya. Sayur kan permisah. Sayur kan permisah. Iya, terus kayak misalnya lenca yang kayak gitu-gitu tuh, itu iya, kan suka dimanfaatin sama iya buat masak-masak sendiri gitu cabe juga ya. lah, yang cabe, lenca, terus kayak belimbing bulu, itu kan orang sering buat masaknya. Betul. Yang kayak gitu sih, jadi bukan dipanen, bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi orang sekitar ataupun orang tetangga-tetangga gitu, anak kecil yang mau ngambil, misalnya kayak buah murbei, gue juga tanam buah murbei itu kan. Itu kan buahnya numbuh terus, nggak ada apa namanya, nggak kayak misalnya durian atau itu kan ada masa panennya ya, kan. bener. Nah kalau si murbei ini dia numbuh terus, jadi hampir setiap hari tuh dipanen gitu. Jadi memang dimanfaatinnya bukan cuma buat diri sendiri, tapi orang sekitar juga sih. Jadi memang yang dijual itu pohonnya utuhnya kayak yang hasilnya itu dimanfaatkan Manfaatin. sendiri gitu ya. Oke. Nah, Kak Dwi kan juga bekerja nih ya, juga memiliki hobi yang berkebun seperti itu. Nah, bagaimana sih Kak Dwi membagi manajemen waktunya gitu? Apakah memang bisa berjalan dua-duanya sekaligus atau gimana Kak? Ya itu biasanya sih ngeluangin waktu buat apa namanya, ngurus tanaman gitu. Itu pas weekend sih. Pas weekend ya. Weekend atau enggak ya pokoknya pas hari libur lah. Ya itu atau di pagi hari sebelum berangkat kerja, atau ya malam hari pas baru pulang kerja. Ya pokoknya di sela-sela waktu itu sih. Betul. Jadi emang buat biar ngecharge energi juga ya Iya, Kak ya. benar banget. Terus Kak Dwi spill dong Kak, ada tadi tanaman apa aja, boleh juga disebut jenisnya yang Kak Wi punya. Tanaman yang gue punya. Iya, gue yang pernah lagi tanam sekarang gitu juga ya. atau juga mungkin yang dijual yang udah berhasil laku di pasar itu yang Oke, apa gitu. Kalau dari tanaman, kalau yang gue tanam sendiri di rumah itu kan memang gue lebih suka nanam yang bisa gue konsumsi gitu dan bisa keluarga gue konsumsi gitu. Misalnya kayak dari mulai tanaman herbal, sayur-sayuran, buahan gitu kan. Kalau buah-buahan ya itu paling buah murbei, karena ya perawatannya nggak ribet, karena kita kan betul. kerja ya. Jadi gue nggak nanam yang buah-buahan yang butuh perawatan khusus, misalnya kayak melon, anggur. Itu nggak kayak susah gitu, ya? itu susah. Jadi Iya, gue benar-benar. pohonnya ya murbei, dia Yang karena ya ditancepin aja dia tuh Udah gampang tanam ya? dia gampang numbuh. Tancepin
sering di tanah, dia gampang numbuh dan minim perawatan. Gitu. Jadi gue memang nanam tanaman yang minim perawatan kayak gitu. Kalau buahnya kayak murbe, terus kayak belimbing wulu itu. Kalau herbal ya misalnya kayak pohon kelor, kunyit, kunyit, lengkuas kayak gitu lumayan lengkap ya Kak ya. Terus apalagi ya tanamannya ya, Seledri ya, ada Ada seledri, juga. terus Yang kucai, masak. daun bawang-bawangan tuh kayak gitu. Terus ada bunga teleng kalau bunga-bungaan. Jadi memang kita nanam tuh nggak cuma tanaman sayur, buah. Memang pada dasarnya kan misalnya kayak kita menanam semua jenis gitu. Karena ekosistem kan. Jadi kita harus bentuk ekosistem itu ketika menanam. Jangan cuma satu sayuran aja gitu kan. Nah, jadi ada bunga di situ, ada buah-buahan juga, ada sayuran juga. Karena kan bunga juga bermanfaat buat itu ya serbuk apa sih Mbak dulu belajar SD itu Iya, aku lupa penyerbukan ya. Penyerbukan. Ada hewan misalkan jadi kan kayak mengundang kupu-kupu ya. buat penyerbukan kan. Jadi gitu. Betul, Jadi bukan cuma nanam sayuran, buahan, tapi juga nanam bunga-bungaan. Bunga-bunga. Selain itu sayur-sayuran juga banyak sih. Lupa lagi Itu tadi catatan Iya, kalau tanaman herbal apa yang buat sariawan itu loh, yang daun kecil. Apa guys, permisa apa? Yang buat sariawan itu. Yang kayak daun Permisa. pete itu buat sariawan. Terus ada kayak ginseng. Adem sari. Adem sari. Emang ada tanaman ya? Ada apa ya? Nyebut merek. Ada ginseng Jawa, terus ada bayam, kalau sayuran kayak bayam Brazil. Pernah dengar bayam Brazil? Pernah sih Kak, tapi nggak tahu bentuknya kayak apa. Semacam sama Brazil. Bukan dari Brazil juga. Dia tuh bentuknya bukan kayak bayam biasa. Oh gitu. Nah, kenapa gue juga nanam kalau bayam itu kan masa panennya sekali ya, kayak kita sebar biji terus numbuh ya udah dipanen, udah selesai. Nah, gue memang nggak nanam tanaman yang seperti itu. Nah, kalau tanaman bayam Brazil itu dia bisa dipanen terus-terusan. Nah, dipanennya pun kayak daunnya dipetik, kita potong batangnya, bisa ditanam lagi gitu. Sama kayak kangkung. Betul. Terus kayak kemangi, popohan, itu daun 8 itu gue juga suka nanam-nanam kayak gitu. Karena banyak ya Kak. Iya, memang yang biasa gue konsumsi gitu. Jadi kan ngirit ya. Iya betul, enak ya. Ke rumahnya Kak Dwi nanti tinggal ambil aja. Mau masak apa ambil aja di belakang gitu pokoknya. Terus kayak daun pandan juga kan sering kita pakai buat masak nasi, bikin kolak kayak gitu-gitu kan. Paling yang itu sih yang sering dikonsumsi sehari-hari. Irit ya kayak jadi kalau misalnya mau masak hari-hari gitu juga. Gini, kalau masak kalau baru pulang kerja nih kan malam-malam kita pengen masak mie, tapi kan nggak ada sawi gitu di ya abis gitu nggak ya. keluar aja ambil daun kelor Iya, atau ke depan. daun Jawa dimasak udah Betul kayak gitu sih. Enak banget. Sebenarnya lebih ke males ke pasar kali ya. Iya. Jadi ngambilan. Tapi pernah nggak Kak dijual ke pasar gitu hasil kebunnya tadi gitu yang tadi disebut? Nggak pernah sih, lebih ke ya udah dibagi-bagiin aja. Masih dibagi-bagiin. Atau nggak pernah nggak sih Kak jual dalam bentuk bibitnya gitu loh, yang biji-biji gitu? Iya, kalau bibitnya juga dijual kayak. Nah, sebenarnya juga gue nanam-nanam kayak gitu, saya kayak daun bawang, terus kayak katuk, tadi lagi bawang-bawangan lah. Itu nanamnya sebenarnya dari sampah dapur. Nah, sampah dapur. Jadi sebenarnya mulai nanam tuh nggak ribet sih. Mulai dari yang ada aja dulu di sekitar kita. Kan kayak pernah pasti ngelihat di dapur tuh ada bawang numbuh tunas sendiri. Iya, betul-betul. Iya, terus langsung ditanam gitu Kak. Langsung aja taruh di tanah kayak gitu. Terus kayak simple ya. bikin bukan bekas ya. Itu loh, daun bawang kan bonggolnya tuh yang ada bisa semua gitu. Iya, nah, itu bonggolnya tinggal ditancapin aja ke tanah, itu dia numbuh. Nah, jadi bibit-bibit tanaman yang gue tanam sebenarnya nggak ada yang beli, ada juga yang dari sampah dapur kalian dibilang ya, nggak dipakai. Terus gue manfaatin lagi kayak katuk juga kan, nggak beli katuk, daunnya kan yang dimakan. Iya, batangnya kan biasanya suka dibuang tuh. Iya, batangnya ditanam lagi Kak. Oh tuh dia bisa abis itu tumbuh lagi gitu ya? Iya, tumbuh gitu. Jadi gitu sih, kalau mulai mau nanam tuh nggak ribet harus nyari biji atau apa gitu, beli dulu. Tuh gitu guys, jangan malas jadi ternyata bisa memanfaatkan dari sampah dapur ya.
Nah, Kak, kalau misalkan perawatannya sendiri itu gimana tuh, Kak? Susah nggak, Kak? So kayak tadi kan juga banyak nih ya. Apakah Kakak membeda-bedakan gitu perawatannya atau gimana kalau dalam perawatan? Nah kalau perawatan, nah itu dia balik lagi karena gue juga sebenarnya kan kita kerja ya, Iya, sambil terus kerja. ada waktunya itu kan kalau weekend doang terus atau pulang kerja atau pagi. Nah gue makanya nanem yang minim perawatan. Nah kalau buat perawatannya beda-beda, ada sih yang butuh perawatan Yang lebih ekstra gitu ya? Iya misalnya kayak paling disemprotin apa namanya? Desinfektan atau apa? Enggak. Oh enggak boleh ya, Kak? Iya, nah itu gue Enggak boleh ya? ya, disemprotin apa sih itunya? Ya biar nggak ada hamanya lah. Oh, Misalnya iya, kayak pohon cabe itu bikin racikan sendiri. Oh, ngeracik sendiri? Misalnya kayak Wih. dari bawang putih di apa namanya Ditumbuk, diiris-iris, diiris, dikasih air gitu atau dari lada. Ini biar sambal. Kasih garam, colek. Iya. Kali kayak gitu saya lada atau apa biar ngilangin kalau di cabai itu kan ada apa ya hamanya tuh hama kayak kutu putih kayak putih-putih gitu iya loh. sih, pernah Itu lihat, bikin daun cabenya tuh kayak kerdil Bolong-bolong gitu. ya? Oh iya, juga kerdil. kerdil gitu loh. Jadi susah numbuh karena itu caranya buat ngilangin hamanya itu ya pakai air semprotan itu ya? apa namanya dari bawang putih atau dari lada itu. Kayak gitu sih. Terus kalau kayak pupuk gitu-gitu, Kak, bikin sendiri juga atau Bikin beli, Kak? sendiri. Nah, itu. Wih, berarti Jadi irit ya pokoknya- perawatannya juga. Iya, Bahan-bahannya gitu ya. pupuk Wih. tuh dari sampah dapur. Dan sampah dapur juga. Dari sampah dapur kayak kita kan pisahin kan pupuk apa namanya sampah organik dan organik. Jadi gue bikin apa namanya kayak bekas cat tuh yang kaleng bekas cat bukan kaleng yang plastik itu Iya, lah. atau nggak biasa galon tuh, Kak. Harus Iya, ditimbun kayak ya. gitu. Nah itu pokoknya di bawahnya itu gue juga cara-caranya ngelihat dari YouTube, Dari YouTube tutorial kayak gitu ya. tutorial. Bikin itu. Nah jadi sampah-sampah dapurnya itu kalau udah selesai apa namanya ya masak gitu kan sama airnya masukin aja ke dalam situ terus ditimbunin tanah. Nah itu kan nanti lama-lama jadi pupuk gitu. Betul. Jadi pupuknya pupuknya nggak beli juga sih. Nggak Ada beli yang ya? beli, ada juga yang ngambil dari sampah dapur itu. Berarti belinya paling kayak alat-alatnya aja gitu ya, Kak, kayak pot, terus kayak yang ala semprot tadi gitu ya, kayak. Sama ini sih paling media tanam karena iya, media tanahnya kan tanam. kurang kan. Jadi gue beli kayak berapa karung media tanam gitu buat. Nah, Kak, apakah tadi ada beberapa kan dijual juga ya yang kayak pohon gitu. Nah, dari yang perawatannya yang tadi Kak Dwi jelasin itu apakah itu sebanding, Kak, dari yang perawatan, biaya perawatan dan juga dari hasil jual tanamannya itu? Sebanding sih. Sebanding berarti sebenarnya kan ke cover ya, Kak, ketutup. cover, Wih, alhamdulillah. Itu karena kayaknya kalau jualan tanaman tuh sebenarnya cuannya gede sih. Karena ya minim perawatan apalagi Minim itu perawatan. pupuknya apalagi kalau kita yang olah sendiri Iya, nggak betul-betul. terlalu banyak pengeluaran biayanya gitu ya. Sebanding sih. Sebanding. Terus kalau biasanya kalau omsetnya tuh bisa berapa, Kak? Boleh disepil, Kak? Kalau satu tanaman atau Oke. gimana orang beli biasanya? Kalau omset, nah ini balik lagi yang ke jualan tanaman itu ya, jualan tanaman yang waktu itu Monstera itu kan, Monstera. janda bolong itu, yang buat dibuat hampers. Iya. Nah itu omsetnya dulu tuh pas karena zaman pandemi, terus momennya pas Lebaran gitu kan, jadi orang banyak yang beli hampers. Itu satu hari bisa sampai 1 juta. Satu hari 1 juta. Ah. Satu hari 1 juta kali 30 hari gitu. Wah, benar-benar entrepreneur banget nih Kak Dwi. Ya, lumayan. Alhamdulillah ya, Kak ya. Alhamdulillah pas pandemi ya. Betul-betul. Itu banyak banget. Tapi itu pasti pas saat pandemi waktu itu tiap hari ada yang order, Kak, itu. Hampir tiap hari ada yang order. Oh, dia order, wih. Nah itu karena saking membludaknya dan gue kan juga sambil kerja kan. Nah jadi apa namanya? Jadi kita gini sistemnya PO gitu kan. Jadi nanti di hari Minggu atau Sabtunya baru gue kirim. Jadi nggak hari ini dia order dia kirim karena kan gue mesti nge-packing. iya, Sedangkan gue betul-betul. juga harus kerja kan. Jadi gue kumpulin dulu tuh pengiriman ya memang di hari Sabtu Minggu Betul-betul. gitu. Oh, I see. Kalau sekarang Kak gimana? Masih juga hariannya ada yang order atau lebih jarang atau gimana, Kak? Harian. Kalau sekarang sih Iya, kalau udah sekarang. nggak terlalu serame dulu sih Rame memang. juga. Paling kayak sekarang tuh yang order ya beli biji Oh, tanamannya. lebih ke bijinya gitu ya. Kayak media tanam. Bibit-bibitnya. Oh, media tanamnya juga Kakak ada yang dijual juga nih beberapa Ada. berarti. Apa aja tuh, Kak? Kayak pupuk juga dijual. Pupuk media tanam. Kalau itu gue kerja sama supplier lah. Oh, ada. Kayak potnya juga kayak gitu. Berarti kayak bikin sendiri nih habis itu didistribusiin gitu, Kak.
dari pupuk Enggak. yang Kak Dwi? Kalau Gimana? Berarti pupuk- kerjasamanya? Kalau pupuk dan media tanam itu bekerja sama memang ada di sana kan banyak penjual ini juga kan, banyak pedagang Tanaman, yang dekat betul-betul. rumah gua. Nah, gue jualin punya mereka. Oh, jadi kayak saling itu juga ya, apa tuker saling jual gitu ya? Gitu. Iya oke. Nah habis itu Kak, tips perawatannya nih, apa sih tadi ya, kayak ada tanaman herbal, tanaman yang buat dimasak gitu. Nah itu ada perbedaan nggak sih Kak tips perawatannya? Terus perawatannya nggak terlalu ini Nggak sih, terlalu banyak mencolok ya, Kak, ya? Ya paling ya cukup disiram. Siram 2 kali sehari itu ya Kak berarti? Enggak juga. Oh enggak, oh bisa kayak cuma sehari atau kayak cuma 2 kali? Iya, 2 hari kadang sekali 2 hari bisa? sekali. Oh gitu. Terus ada tekniknya juga sih kenapa biar gimana nggak tuh, terlalu sering disiram. Itu jadi itu balik lagi ke tadi ya, kita harus bangun ekosistem dulu. Ketika kita menanam, kita harus bangun ekosistem dalam tanaman itu juga ya. Jadi ada pohon yang memang memayungi iya, memayungi pohon-pohon yang ada di bawahnya. Jadi kita bentuk ekosistem kayak di hutan gitu kan. Di hutan tuh kan ada pohon-pohon yang tinggi-tinggi Ada yang kan. tinggi-tinggi. Di bawah tuh kan banyak pohon-pohon yang kecil. Jadi yang pohon-pohon yang kecil, pohon-pohon kayak misalnya kayak popohan tuh kan kayak di hutan-hutan itu kan juga ada ya. Dia harus tempatnya teduh kan. Nah, itu kan ada pohon yang memayungi dia kan. Nah, jadi gue juga nanam kayak gitu. Jadi ada pohon yang memayungi, misalnya kayak ada pohon gedenya. pohon gedenya, ada pohon misal di gue nanam pohon bidara, ini pohon-pohon yang gede ya, pohon bidara, pohon belimbing bulu, pohon murbe. Nah itu pohon yang jadi payung gitu kan. Jadi menaungi, Menaungi di bawahnya. yang di bawahnya, yang di bawah-bawahnya itu baru dia tuh ada pohon yang rempah-rempahnya, pohon yang sayur-sayurannya gitu kan. Nah, di lapisan tanahnya itu juga nggak langsung lapisan tanah. Jadi ada, karena daun-daunnya mereka berguguran tuh kan. Nah itu juga jangan langsung disapuin, tapi dijadiin dikumpulin penutup, gitu. Oh iya, iya. jadi penutup mulsa sebutannya ya. Mulsa. Untuk penutup tanah biar tetap lembab, tetap terjaga kelembapannya gitu. Jadi Betul. ya ditanam disiram tuh nggak terlalu sering juga, 2 hari sekali pun cukup. Jadi triknya itu sih, kita harus bangun ekosistem tanamannya dulu seperti apa, harus ada ya tadi payungnya seperti apa, payungnya pohon yang menaungi tanaman-tanaman itu, biar kita nggak terlalu sering nyiram juga. Dan tanaman-tanamannya juga yang tahan tahan banting, tahan segala cuaca gitu ya. gitu. Jadi emang gitu ya Kak, tipsnya membangun ekosistem yang terlebih dahulu gitu, dan itu bisa memperpanjang umur tanaman gitu ya Kak. Jadi dan lebih awet, mengurangi kerjaan kita juga. Iya betul. Tapi kalau misalnya langsung kena sinar matahari emang nggak bagus ya Kak kalau tanam gitu? Nggak bagus. Oh nggak bagus ya malah? Ya kita lihat aja di hutan kayak gimana. Rimbun gitu kan? Iya, misalnya kayak ada yang kena, misalnya nggak kena langsung terpapar sinar matahari kan, kecuali hutan yang sekarang ya, hutan Udah digundulin. iya, misalnya kayak ekosistem hutan yang sebenarnya kan seperti itu. Ada pohon yang jadi naungan pohon-pohon yang di bawahnya gitu. Oh ya, betul. Oke. Nah Kak, kalau misalkan tadi nih kayak hasil jualan itu, pohon-pohonnya itu kan Kakak jual nih. Iya. Nah biasanya tuh target market dari tanaman Kakak tuh siapa aja sih Kak? Dan lebih baik apakah yang online atau offline gitu? Target market sebenarnya ini kayak dari kalangan ini kali ya. Sebenarnya target market gue sih kalangan yang orang-orang pekerja ya. Lebih ke orang-orang pekerja ya. Iya, yang mau nanam gitu, yang suka nanam. Terus ibu-ibu rumah tangga juga rumah sih. tangga juga suka ya Kak? Iya. Lebih banyak ke situ sih. Lebih banyak ke situ. Iya, betul. Gitu Permisa tuh. Permisa kalau misalkan tertarik bisa kontak Kak Dwi, nanti dia ada di bawah nih. Kalau misalkan mau order Kak Dwi. Nah, oke guys. Order. Namanya. Oh, jadi gitu sih ketawanya kayak nggak ikhlas. Ini out of the box banget. Nah, tadi gimana sih Kak bisa menjaga konsistensi gitu? Kan kerja iya, terus nanam tanaman iya. Nah, kadang kalau kita nih yang nggak telaten gitu ya, tengah-tengah di jalan mati gitu tanaman, kan sayang ya, udah dari bibit, udah lama gitu. Nah, gimana kalau dari Kak Dwi? Konsistensi.
balik lagi ke tujuan sih. Tujuan. Kita punya tujuan menanam itu untuk apa gitu kan. Gitu ya. Nah, kalau itu Kak Dwi apa tujuan? Itu tadi kayak yang udah dijelasin. Oh iya. Menanam itu kan bukan cuma sebagai pahala juga ya Kak ya. Betul-betul. Dari dampak buat psikologisnya juga, terus dari agamanya juga biar dapat pahala gitu yang tadi kan. Nanam itu bukan cuma manfaat buat manusia aja, tapi buat hewan-hewan di sekitarnya, karena itu tadi ada hadis yang menyebutkan kalau kita nanam itu bernilai bernilai ibadah, pahala, kita iya, dapat ibadah. pahala gitu Betul-betul. kan. Balik ke situ sih. Oke. Aku kayak nungguin gitu jawaban Kak Dwi. Oke. Nah, Kak Dwi ada nggak nih selama menjalani aktivitas berkebun ini tantangan yang dihadapi? Apakah pernah kayak ada nih pohon yang pengen dijual tapi tiba-tiba kayak mati gitu? Iya. Terus itu gimana Kak? Ya Cara pernah Kakak? sih. Itu lebih ke jadi kan lebih ke ini ya. Kayak yang gue jual itu kan lebih banyak tanaman hias dan tanaman herbal. Tanaman betul. hias itu yang tadi kan kayak monstera, Monstera. sansevieria, kayak gitu-gitu. Nah, kalau tanaman herbal itu kan kayak daun mint, rosemary yang kayak gitu-gitu. Tadi yang buat- adem sari. Adem sari tanaman herbal bukan Kak? Iya aja adem sari. Iya, lebih ke situ kayak nah, tantangannya itu pernah sih. Jadi tanaman-tanaman kayak gitu kan nggak gue perbanyak, nggak semua tanaman yang gue jual itu hasil dari gue memperbanyak sendiri, nggak kan? Tadi balik lagi, gue kerja sama petani-petani tanaman yang ada di betul. sekitar rumah. Nah itu kan awal-awal dulu juga gue karena belum pernah jualan tanaman, terus jadi dipindahin kan dari media tanamnya, jadi misalnya daun mint itu kan dia udah ada di polybag. Nah, gue mau jual kan dia harus pakai pot gitu kan. Nah, betul. itu dipindahin kan ke pot, ke potnya itu. Nah, itu gue cuma kayak dari akarnya gue kayak apa ya, kepret gini-gini nih. Ya, pegang gitu ya, dipindah gini ya. Iya. Terus Kepret. terus tinggal akarnya gitu kan, kayak dibuang-buangin tanahnya gitu. Iya, Terus gue kebayang, ganti media tanah yang lain gitu. Nah, terus betul. nggak lama dia mati. Oh, malah ini Iya, ya, jadi pindah gitu. Nah, dia harus adaptasi kan. Nah, itu kan nanti jadi gue dikomplain kan, harusnya kayak sama ini kok udah layu sih Kak gitu. Ini padahal gitu kan baru nerima dari Kakak gitu. Nah, jadi setelah itu gue belajar. Ya balik lagi kayak tanaman itu dia butuh adaptasi kan sama kayak manusia gitu. Jadi harus pakai tanahnya dia juga, baru kita tambahin sama media tanam yang kita punya gitu. gitu. Nah, tanah itu kan dia juga ada unsur apa kayak panas, dingin, itu kita harus menyesuaikan. Juga harus paham ya Kak ya. Iya, harus paham itu. Dan dari situ gue juga belajar karena gue juga basicnya bukan orang Dan pertanian. pertanian. Nah, dari situ sih gue belajar tentang Pertanian, perkebunan. iya, tentang cara memahami tanaman gitu ya. Betul. Tanahnya seperti apa, harus kayak gimana gitu. Terus itu harus tetap diajak ngobrol. Nanti kamu tuh pindah ke Masya Allah. bukan di sini lagi. Iya, ke tanaman juga penting ya itu Kak ya. ngefek sih. Misalnya ketika tanaman ya kita kayak pernah gue ceritanya. Jadi beda topik. Kayak Gimana tuh Kak? apa namanya? Ada kayak percobaan gitulah ya, dua tanaman, yang satu ya kayak gua kata-katain kan, ada tuh yang kayak gitu kan, itu bener ternyata, kayak kasih afirmasi yang ini Kak Wi juga praktekin langsung juga. iya, dan itu dua tanaman. iya, Beneran ngefek, ini ya. ternyata ya bener seberpengaruh itu ya afirmasi positif. Betul. Bukan cuma buat manusia, ternyata tanaman juga bisa menyerap iya, informasi menyerap gitu. energi negatif dari Kalau yang dikasih afirmasi negatif itu gimana Kak hasilnya? Layu gitu ya? pertumbuhannya nggak tumbuh. kurang, Gitu kayak ya. gitu. Menarik. Baru tahu gitu. Maksudnya siapa tahu baru ngomong apa sih? Maksudnya aku kira itu cuman kayak nggak real gitu ya. Ternyata emang beneran real ya Kak, afirmasi Coba deh gitu. tanaman ini. Iya, ini maaf, ini palsu Kak. Kalau ini nanti udah gede ke atas, nanti rimbun di podcast kita. Podcast kita rimbun guys. Iya, nanti kan kalau bisa diperbanyak dijual. Iya bener ya tuh, bisnis lagi. Tapi pernah nggak Kak kayak ada nih, aku pernah nonton di reels kayak dibacain ayat Quran itu, pernah Kak percobaan Nggak kayak- sampai ada loh dibacain ayat Quran terus dia ya bagus pertumbuhannya. Nah, itu dikasih kata-kata positif aja dia bagus, apalagi Iya, kasih mungkin Al-Quran ya, ya. betul, Tapi betul. belum pernah nyoba sih. Ya, mungkin boleh Kak dicoba. Permisa juga mungkin boleh nyoba Sobat MI. Kalau misalkan hobi Kak Wi nih, apakah ini bisa dibilang sebagai hobi yang cukup menjanjikan Kak untuk kedepannya gitu, untuk bisa benar-benar menjalani entrepreneur sebagai
tanaman, penjual tanaman gitu, apakah menjanjikan? Menjanjikan banget. Aduh, Kenapa gue tuh, Kak? lupa ya. Gue lihat lah salah satu artikel ternama. Iya, jadi, siap. jadi apa namanya? Pekerjaan yang nggak bakal tergantikan gitu kan? Itu ya petani sebenarnya. Jadi petani, karena ya. kan kita tetap makan, kita Betul, butuh betul. apa namanya butuh makanan Bahan kan, baku, bahan baku ya, dan itu kan dari ditanam. petani. Jadi memang jadi petani itu profesi yang menjanjikan. Walaupun memang di Indonesia belum ini ya, belum apa ya, belum banyak yang mau jadi menjadi petani petani, gitu ya Kak ya. heeh. Mungkin karena juga dari teknologi ya Kak ya. Iya, Teknologi karena juga masih pasti apa namanya pikiran mereka tuh kalau jadi petani kotor, Panas gitu ya. Padahal kan kita nggak mesti yang harus panas-panasan kotor-kotoran kayak gitu. Iya. Bahkan kita sambil kerja dijadiin apa namanya Betul, set job gitu lah ya. Sambilan ngurusnya cuma di weekend itu juga bisa gitu bisa ya kan. Kak ya, bisa Heeh. fleksibel juga Fleksibel, ya Kak. iya. Betul-betul. Jadi memang cukup menjanjikan ya Cukup Kak, hobi menjanjikan. bertani dan berkebun itu. Iya. Nah gitu Sobat MI. Nah itu balik lagi nggak usah nyari kalau mau coba nanam gitu, mau coba usaha tanaman, nggak usah yang ribet-ribet dulu. Contohnya Kita apa tuh Kak yang simpel dulu? yang kayak tadi mulai aja dari bahan dapur, sampah-sampah dapur dulu kita coba tanam gitu kan. Karena gue juga gue belum bilang, gue pernah nanam itu daun bawang yang dari hasil bongol-bongol itu, terus gue jualin pakai tempat apa namanya iya plastik apa sih, Polybag. bukan yang waduh nyebut merek, yang pencuci piring itu loh. Nah itu sabun cair itu. Nah itu dijadiin polybagnya. Sunlight. Tersebut nanti di pip ya. Itu soalnya kan di itu. Oh dari situ ya bisa ya Kak ya. Itulah pokoknya lupa. Ya Berarti- itu kan bisa, mungkin intinya mulai dari yang dari Simple dulu dari dan rumah aja dulu, nggak usah beli betul-betul. yang biji tanaman atau nggak mau beli tanaman-tanaman yang mahal itu nggak. Kalau kita cukup dari dalam rumah aja dulu. Biji-biji cabai, sisa-sisa cabai itu Betul, ditanam aja dulu. Isma gitu ya, tiba-tiba tumbuh aja gitu ya Tumbuh, Kak. cabai bisa dijual gitu. Betul. Jadi memang hobi berkebun ini selain mudah juga murah ya Kak. Sebenarnya bisa Mudah juga dari sampah atau limbah di dapur gitu. Iya, manfaatkan yang Sobat ada MI, di rumah aja. Betul. Kalau mau nyoba bisa dari sampah dapur terlebih dahulu. Nah Kak, boleh dong Kak tips and trick apa namanya kalau misalkan dari yang baru memulai nih hobi berkebunnya gitu, kayak tadi kan Kakak udah membangun ekosistem. Nah kalau misalkan dari seorang pemula itu gimana Kak harus mulainya? Dari pemula, dia Iya. mau jualan atau mau Mungkin untuk hanya sebagai hobi gitu Kak. Sebagai hobi. Kalau misalnya hanya sekedar hobi. sebagai hobi. Betul. Yang pertama kayak lo harus mulai aja dulu. Mm-mm. Makanya kenapa gue sebutnya namanya tanam apa? Kadang banyak orang kita mau nanam apa gitu. Nah, nggak usah nanya-nanya tanam apa, tanam aja yang ada di sekitar dulu. Atau nggak, misalnya lo habis makan buah rambutan, kelengkeng, dari biji itu aja dulu lu tanam gitu kan. Karena mau dia tumbuh atau tidak gitu kan, itu udah dapat bernilai pahala lo buat lo gitu kan. Nah, Betul-betul. terus kalau lo mau coba nanam ya itu tanam dari yang Sampah dapur dulu gitu ya, kayak. atau dari biji-biji tanaman yang itu. Nah dari situ aja tumbuhin apa ya, rasa cinta tanaman aja dulu. Mulai dari situ. Tapi kalau mau jual tanaman ya kita bisa kerjasama sama Petani-petani sekitar gitu ya, Kak, ya. Tapi kalau nggak ada, kalau rumahnya jauh sama ini ya petani-petani itu ya misalnya lu coba jual yang tadi gue bilang Hasil kebun yang tadi dari sampah dapur iya, dari itu sampah mungkin dapur, ya Kak ya. itu coba-coba aja dulu nanam-nanam di dekat di rumah gitu. Nanti siapa tahu ada yang ngelirik. Karena dulu gue juga awalnya memang kayak gitu. Betul. Nah itu dia Sobat MI, bincang-bincang aku bersama dengan Kak Dwi. Dari hasil berkebunnya ia bisa menghasilkan per harinya 1 juta per hari gitu. Kalau misalkan dikali 30 hari aja sebulan, wah cukup menggiurkan ya Sobat MI. Nah mungkin siapa tahu Sobat MI juga minat dari hasil bincang-bincang ini bisa menginspirasi Sobat MI di luar sana untuk bisa memulai berkebunnya gitu ya. Nah aku ucapkan terima kasih banyak Kak Dwi yang Sama-sama, sudah Kiki. mampir di podcast Mitos kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Kak Dwi. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan membawa berkah ya dan juga Ya, pahala amin. untuk Kak Dwi juga.
Nah, oke Sobat MI, biar Sobat MI tahu informasi lebih lanjut mengenai Muamalat Institute, langsung aja cus kepoin Instagram kita, sosial media kita, ada Instagram dan juga TikTok, ada Muamalat_Institute, ada Twitter, ada Muamalat Ins, ada LinkedIn Muamalat Institute, dan YouTube channel kita ada Muamalat Institute TV. Bersama dengan aku Sakina Izzati sebagai host Mitox kali ini, pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.